Dari pengertian ini sebenarnya makan itu pada saya mengganti apa-apa yang sudah kita gunakan. Nggak makan berarti kita zolim sama tubuh kita. Syukur dan wajib itu dia tergantung pada hawa nafsu. Kalau Anda makan sekedar memenuhi hawa nafsu, maka kecenderungan Anda berlebih-lebihan itu tinggi sekali. Semua yang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, umat manusia di seluruh dunia, apa kabar? Alhamdulillah, semoga semua sehat ya. Saya akan mencoba kembali menyampaikan hal ringan tentang makan ya. Kali ini saya ingin memberikan cara ya bagaimana kita keluar dari masalah tidak nafsu makan ya. Ini pendekatannya tidak kuliner ya, pendekatan ilmu mungkin ya, pendekatan keyakinan. Makan ya seperti saya sampaikan di video saya yang lain, itu sebenarnya bertujuan untuk mengganti apa yang telah dikerjakan oleh tubuh kita ya dalam kita beraktivitas ya. Kita sebenarnya pengen ketawa, pengen tidur ya, pengen jalan-jalan, itu menggunakan tubuh kita kan untuk melakukan semua itu kan. Nah ingat, semua ya itu butuh tenaga. Nah tenaga itu ya asalnya dari makanan. Di samping itu disampaikan bahwa tubuh kita itu di atas sel, itu seperti bangunan yang dibangun dari beberapa bahan baku bangunan, dan ketika kita beraktivitas ada bangunan itu yang bahan itu jadi rusak, rusak ya karena digunakan untuk kita beraktivitas, karena itu perlu diganti. Dari pengertian ini sebenarnya makan itu pada saya mengganti apa-apa yang sudah kita gunakan ya, yang ada di dalam tubuh kita. Karena itu makan adalah sebagai ungkapan terima kasih ya kepada tubuh kita. Dan kalau kita tidak habis kita beraktivitas kita nggak makan berarti kita zolim sama tubuh kita. Jangan kira ya tubuh kita itu beraktivitas ya selama hidup. Ketika tidur pun kita pada akhirnya beraktivitas ya. Ada sel yang menjaga kita bernapas, jantung kita berdetak dan sebagainya. Karena itu makan itu ada terima kasih kita agar kita bisa ketawa, bisa hidup, bisa jalan-jalan ya. Dan kalau kita tidak bisa makan, tidak mensuplai makan, kita zolim. Kalau berpikir lebih jauh, kalau badan ini anugerah dari Allah, kemudian kita digunakan untuk memakainya, sudah dipakai, kita disuruh jaga, nggak kasih makanan, sama aja kita juga tidak jaga, jadi dosa lah. Orang dikasih amanah suruh jaga, nggak mau jaga. Nah karena sebagai ini makan juga menjadi sebuah kewajiban. Tadi pertama makan sebagai ungkapan rasa syukur, kedua makan itu sebagai sebuah kewajiban ya. Dan syukur dan wajib itu dia tergantung pada hawa nafsu. Dalam keadaan apapun kita ya harus bersyukur, dan juga harus kewajiban itu tidak, syukur dan kewajiban tidak tergantung hawa nafsu. Kapanpun kita harus bersyukur, apapun keadaannya. Kalau wajib yang harus dikerjakan. Nah makan, kalau dari pendekatan itu makan kan sebenarnya nggak bisa dihindari, wajib. Allah juga menyuruh kita menikmati makanan. Oke, bisa menikmati makanan, tapi ada kalanya ketika kita tidak memenuhi hawa nafsu kita dalam makanan, pengen rendang dan makanan kita terbatas, kita nggak punya uang, bagaimana kita mendorong agar kita ya itu tadi, ingat kita harus bersyukur dengan apa yang beri. Yang kedua, ingat makan itu kewajiban. Jadi itu saudaraku, kalau Anda malas makan dan Anda tidak buang uang untuk berkulineria ya, maka tanamkan dalam diri kita bahwa makan itu adalah bentuk rasa syukur, dan yang penting adalah kewajiban. Kalau Anda nggak makan, dosa ya.
Karena dengan keyakinan itu, maka Anda bisa memaksakan diri untuk makan, ya. Dan kelemahan kalau Anda mengadakan nafsu, desire, ya. Kalau Anda makan sekedar memenuhi nafsu, maka kecenderungan Anda berlebih-lebihan itu tinggi sekali. Semua yang Anda ingin Anda makan, dan ketika Anda tidak punya sarana, punya uang untuk itu, Anda akan kebingungan untuk makan. Tetapi kalau Anda meyakini makanan sebagai sebuah rasa syukur dan memenuhi kewajiban, kapanpun Anda, apapun Anda, itu insya Allah bisa makan, ya. Dan keuntungan yang lain dari keyakinan bahwa makan itu sebagai rasa syukur, ya, khususnya syukur, maka kita bisa menikmati makanan itu dengan rasa senang. Ini penting, ya. Ini penting karena juga menyangkut proses fisiologis, ya. Jadi kalau kita makan di rasa senang, di rasa syukur, maka itu akan membantu proses fisiologis kita untuk bekerja lebih baik. Ingat, ya, kondisi stres, ya, itu sangat mempengaruhi proses fisiologis, mungkin akan menurunkan efisiensi daripada pencernaan makanan. Karena itu, ya, kalau memang Anda bisa menjadikan makanan sebagai sebuah ungkapan syukur, maka itu akan semakin meningkatkan efisiensi pencernaan Anda, sehingga fungsi makanan bagi tubuh itu akan lebih optimal. Tetapi kalau memang harus dimaksakan di sebuah kewajiban, yaitu, ya, minimal Anda sudah berusaha mensuplai makanan Anda, ya, walaupun mungkin dengan efisiensi yang lebih rendah. Saya kira itu semoga bermanfaat. Ingat, kita wajib bersyukur dan kita wajib melaksanakan kewajiban. Itu dua kunci yang penting agar kita bisa terus makan. Artinya kita tidak malas makan. Semoga bermanfaat, ya. Semoga ini bisa menginspirasi kita ketika kita malas makan, ya. Dan mungkin itu yang perlu ditanamkan juga pada anak-anak kita, bahwasanya makan itu adalah bukan sekedar memenuhi keinginan mereka yang makan, tetapi adalah sebagai bentuk syukur, ya, terhadap Allah yang memberikan tubuh kita. Dan pada yang sama, dia adalah kewajiban bagimu, ya, karena apa? Kita diberi amanah, ya, berupa tubuh yang harus dipelihara kesehatan, kesempurnaan. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.